Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Selamat pagi saudara-saudaraku. Penjelajah 75 akan memberikan inspirasi, edukasi dan edukator kepada saudaraku mengenai adanya di dunia perwalitan secara alamiah, secara transparan, secara keterbukaan mengenai adanya bahasa di dunia perwalitan. Penting saudara tahu ya. Penting saudara memahami, penting saudara mengkaji. Karena di dunia perwalitan saudaraku itu sangat-sangat menjenuhkan, sangat-sangat meresahkan. Tingkat kestresan ringan, stres berat, semua ada di dunia perwalitan. Tingkat ketenangan, tingkat tingkat keemosian, tingkat kesabaran, semua ada di dunia perwalitan. Ketergantungan saudara yang menghadapi mengenai adanya di dalam gedung rumah saudaraku di lapangan masing-masing. Ya, jadi saya akan mengangkat pertanyaan saudara kita ini. Ada yang menanyakan mengenai adanya di dalam ruangan RBO saudara itu walet, kalau dia tanda-tanda walet itu kalau sudah masuk musim telurnya dan musim kanakan kawin, gimana caranya guru kalau kita tanda-tanda? Ya, ini tanda-tanda ya, bahasa tanda-tanda berarti iming-iming. Jadi begini saudaraku, karena memang musim itu dalam satu tahun itu memang ada musim telur. Tetapi dalam satu tahun itu ada berapa kali musim sebenarnya. Tetapi betul-betul ada di situ mulai di bulan, dia masuk di bulan 6. Dia kadang di situ sudah kita menunggu di musim telur. Ya, ada juga itu musim pergantian bulu. Itu. Karena yang dia tunggu itu petani walet itu musim telur, musim kanakan. Karena kalau sudah masuk musim kawin saudaraku ya tunggu musim telur meledak. Seperti buah. Kalau buah-buahan itu ya ada musim buah dalam satu tahun itu. Tetapi kalau walet itu bukan sekali dalam setahun, tetapi memang ada musimnya itu kayak serentak dia. Yang indukan itu serentak dia bertelur. Ada itu musim. Karena di tempat saya itu di gedung, kalau saya masuk itu karena ada saudara kita itu dari Raha itu, kalau tidak salah itu namanya Baita Odex. Pernah dia itu masuk di dalam ruangan RBO langsung penuh semua telur, kanakan. Ada telur, ada kanakan itu dia masuk musim, langsung dia di situ meledak. Bahasanya meledak itu sudah banyak kanakan berarti calon populasi. Ya, justru selalu saya katakan, sisa saudara itu mempelajari, mendalami bahwa itu musim telur, waktunya sekian. Bulan sekian dalam setahun itu. Tetapi kalau musim sar saudaraku tetap selalu ada sarang jadi, karena itu burung liar tidak berhenti masuk, nambah. Bukan itu terus yang di dalam sudah bertelur, beranak, umpamanya bertelur, pecah anaknya pecah telurnya jadi kanakan, akhirnya dia terbang hingga kelak itu besar, dia terbang seperti tadi induk ya itu. Itu bukan saudaraku. Kalau tempatnya itu kita tidak selalu ganggu ya. Itu tempatnya itu akan dia cepat menarik burung liar. Beda kalau diadakan panen rampas. Bahasa panen rampas itu berarti panen pemaksaan. Belum apa-apa kita buka. Karena itu kita bahasanya terlena di sarang itu. Ini sudah jadi uang ini, kalau saya buka ini saya jual. Memang tapi ada pembahasan saya ya mengatakan, saya selalu katakan itu mengenai adanya populasi dulu. Kalau sudah banyak populasinya saudaraku tidak apa-apa saudara membuka sarang per 1 bulan. Tetapi lihat dulu perkembangannya dulu. Tidak jadi masalah kalau buka sarangnya saudara, tidak jadi masalah. Sedikit banyak sedikit juga bisa, tetapi dilihat dulu perkembangan di dalam gedung. Ya, kalau belum banyak sarangnya biarkan dulu beradaptasi dulu burungnya di dalam sampai dia itu bertelur, sampai dia ngeram, pecah dia telurnya, akhirnya jadi anak. Itu biasa, itu pengaruh sekali itu dia menarik burung liar. Karena burung liar itu saudaraku berapa kali burung liar mendeteksi di dalam ruangan RBO dalam perharinya. Kalau dia masuk ada kanakan di dalam, ada sarang, ada telur itu burung liar itu cepat dia tinggal di situ. Kalau ada aman di sini karena ada kanakan, ada telur, ada sarang. Tetapi kalau umpamanya kita masuk di situ tidak ada kanakan, ada telur umpamanya, biasa burung liar ini ada agak canggung.
Kalau sudah berjalan 5 bulan ke atas, 7 bulan ke atas, yang jelasnya di bawah dari 1 tahun itu. Karena sasaran kita saudaraku itu untuk menarik burung liar. Nah, untuk menarik burung liar dan tambah populasi di dalam ruangan RBW. Nah, itu. Jadi itu yang kita kejar, itu yang kita harapkan itu. Kapan sudah berkembang biak di dalam dan dia sudah kuat menarik burung liar, itu cepat produktif itu di gedung saudara. Yakin aja. Itu cara menghadapi walet kalau walet itu sudah ada di dalam. Makanya selalu saya katakan jangan selalu dimasuki dulu. Nah, itulah inti pembahasan itu yang mengenai adanya cara supaya produktif. Jadi itu pertanyaan saudara saya, ya, saudara aku di lapangan, sobatku, itu mengenai adanya cara di mana waktu, ya, tanda-tanda kalau dia ingin walet ini bikin sarang. Nah, itu makanya selalu saya katakan, selalu itu tadi mulai dari bulan 6 itu mulai di situ produksi sarang, karena di situ mulai musim kawin bulan 5 bulan 6. Ya, biasa juga masuk di bulan 7 itu berjenjang terus itu masuk di bulan musim kawinnya walet. Ya, jadi justru selalu katakan amankan di dalam, biarkan dia beradaptasi. Kalau walet itu sudah musim kawin, sudah itu musim kawin itu akhirnya dia masuk di musim sarang. Karena sebelum dia meletakkan telurnya dia bentuk itu sarang, dia bikin sarang. Walet ini dia bikin sarang. Jadi jauh dari itu, sebelum dia bertelur dia tahu bahwa sarang ini harus jadi sampai dia meletakkan telur. Nah, itu kan saya sudah jelaskan mengenai adanya berapa lama itu prosesnya itu telur baru jadi, maksudnya dingerami, ya, dingerami sampai dia pecah itu telur jadi anak kanakan. Nah, begitu juga itu kanakan, berapa lama itu kanakan setelah pecah telur jadi besar, istilahnya jadi walet besar sampai dia terbang seperti induk, jadi walet dewasa lah. Nah, itu kan semua itu saya sudah jelaskan semua saudaraku, ya. Coba ikuti saja itu, kalau panjang lagi aku semua jelaskan semua itu mengenai adanya proses-prosesnya. Yang jelasnya itu saudaraku, itu mengenai adanya musim, yang jelasnya lihat perkembangan, perhatikan, pelajari mengenai adanya di dalam ruangan RB saudaraku. Ada itu langsung banyak semua telur di dalam, penuh semua telur lagi. Nah, itu di situ tanda-tanda bahwa kita tahu bahwa bulan sekian ini langsung musim telur. Nah, jadi saudara di situ bisa memahami mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Begitupun juga itu mengenai adanya walet yang si induk, ya, jantan betina. Nah, itu kan yang kita harapkan saudaraku, itu gimana cara supaya di dalam ruangan RBW ini bisa produktif, ya. Kalau sudah produktif waletnya, yakin aja saudaraku akan produksi sarang. Kalau sarangnya sudah waletnya sudah banyak, cepat bikin sarang itu. Nah, tetapi memang ada musim paceklik istilahnya juga, musim bulu. Itu berat bikin sarang di situ. Biar walet puluhan ribu di situ. Ada sarang tapi ada musimnya itu. Ya, dia biasa masuk satu bulan setengah sampai 2 bulan itu dia tidak kasih keluar liur itu walet. Seperti bebek, ada itu bebek, ada masa dia tidak bertelur. Gitu. Jadi itu kan ciptaan saudaraku, yang jelasnya walet kalau sudah padat itu akan larinya ke situ juga aman. Ya, ujung-ujungnya sudah kan tahu juga. Yang jelasnya dalam 1 tahun itu saudara di situ, umpamanya saudara biasanya saudara masuk di ruangan langsung, kenapa langsung penuh lagi telur? Nah, dulu tidak ada telur. Nah, kenapa langsung banyak sarang? Dulu tidak ada sarang umpamanya. Nah, tetapi kalau baru sedikit saudaraku, itu di situ kita masih berat kita mempelajari. Nanti kalau sudah menjenjangi sekitar sarang itu ratusan ke atas, kita sudah bisa memahami itu mengenai adanya musimnya, musim kawin, musim telur, musim musim kawin, musim sarang, musim telur, musim kanakan. Tuh, begitupun juga musim pergantian bulu. Nah, di situ biasa walet tidak keluarkan air liur di situ selama 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Nah, biasa di situ kalau yang punya kandang biasa, kalau panen pamannya 5 kiloan, 7 kiloan, biasa langsung jatuh ke panen 1 kilo. Jangan juga kaget. Nah, rata-rata yang punya gedung dia rasakan kayak gitu. Biar sampai ratusan, ribuan, jutaan dia punya walet, dia rasakan itu musim. Nah, itu yang saya maksud saudaraku. Saya sudah memperjelaskan pertanyaan saudara mengenai adanya musim. Nah, itu tanda-tanda.
Dalam 1 tahun itu saudaraku, bulannya sekian kan sudah jelaskan tadi ya. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Ini informasi mudah-mudahan bermanfaat di lapangan. Saudaraku yang memberikan pertanyaan bagus. Alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah saudaraku, tidak lama lagi ini ada lagi saya kasih jarak ya. Sebenarnya ada saya mau pandu lagi, pandu secara online. Nah, ini saudara kita dari Toli-Toli. Dari Toli-Toli ini. Tetapi belum, karena saya sudah konsultasi dan dia sudah kirim bahasa dananya di dana bahasa keikhlasannya. Alhamdulillah, sisa saya tunggu info dari saudara kita itu di Toli-Toli. Insya Allah saya akan tuntung secara pandu online, dan bukan setelah itu saudaraku masih saya tuntung terus ya. Nah, itulah tanggung jawab penjelajah 75. Mudah-mudahan saudaraku semua mendapatkan apa yang keinginan, bersabar satu ya, cepat atau lambat cepat insya Allah akan kelihatan. Yang penting bersabar, berdoa, bertawakal dan berusaha insya Allah. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah saudaraku. Saya sudah dirikan pertanyaan saudara, saya sudah jawab secara mendetail transparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak kesempurnaan saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sukses selalu.